Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil i'tisami bihamdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji serta syukur hanyalah milik Allah. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat bertemu kembali, bersilaturahmi, kembali dipertemukan melalui Golden Habit Forum yang insya Allah penuh akan keberkahan ini. Selawat serta salam mari senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita semua, suri tauladan kita semua, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu seluruh partisipan Golden Habit Forum pada pagi hari ini, alhamdulillah sudah membersamai dengan kita semua. Beliau Ustadz Agus Sukaca dan juga Kiai Agus Kusnadi yang insya Allah menjadi narasumber pada Golden Habit Forum pada episode yang ke-69 ini. Insya Allah topik yang akan disampaikan pada pagi hari ini masih berkenaan dengan roadmap menuju pribadi muslim sejati, di mana ini merupakan seri rangkaian terkait dengan menegakkan tauhid. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama buka kajian Golden Habit Forum pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada beliau Ustaz Haji Agus Sukaca untuk memaparkan materi. Ustaz Agus, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu segenap partisipan Golden Habit Forum rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi ini kembali dipertemukan di dalam forum ini dalam rangka ya saling merefresh pemahaman dan pengamalan keagamaan kita, sehingga kita sama-sama bergerak menuju pribadi muslim yang sebenar-benarnya. Ini yang menjadi background saya. Ini adalah gedung Kiai Sujak, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Yang kemarin lusa, alhamdulillah saya sempat berkunjung ke sana, dirangkaikan ke Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik, dan kemarin ke Rumah Sakit Muhammadiyah Siti Khotijah Sepanjang, cabang Sepanjang di Sidoarjo. Luar biasa perkembangan rumah sakit Muhammadiyah di Jawa Timur. Ini Lamongan, ini bangunannya bagus ya, dan baru saja membeli rumah sakit ya, dan mendirikan rumah sakit baru, jadi rumah sakit mendirikan rumah sakit ya, sehingga mempunyai jejaring yang cukup kuat ya. Gresik ini juga luar biasa, sedang membangun gedung 7 lantai yang direncanakan ya menjadi salah satu ikon di kota Gresik. Dan ini berkembang cukup luar biasa. Kemarin sempat bincang-bincang dengan direkturnya, Dr. Imam. Dan di Siti Khotijah, Sidoarjo, sepanjang Sidoarjo, ini juga sudah hampir menyelesaikan gedung
kalau tidak salah 7 lantai juga itu ya. Sangat modern, luar biasa. Ya. Ini saya yang fotonya, saya kemarin nggak dapat fotonya, jadi belum saya masukkan menjadi background, insya Allah nanti. Ya. Tapi ini juga menjadi sangat menarik. Ya. Jadi rumah sakit Muhammadiyah itu berkembang dengan cukup baik, ya, sangat baik, dan menjadi unggulan ya, di daerah masing-masing. Ini memang nama gedung yang ada di latar belakang Kiai Suja itu memang perintis perumahsakitan di Indonesia. Jadi Kiai Suja itu tahun 1920 di dalam acara Kongres ya, Muhammadiyah itu sudah menyampaikan gagasannya mendirikan hospital tahun 20 dan mendapatkan momentum di tahun 1922 ketika Dr. Sutomo itu sowan Kiai Dahlan untuk mengajukan usul Muhammadiyah itu juga menekuni atau bergerak di bidang layanan dan pendidikan kesehatan. Nah, oleh Kiai Dahlan dipertemukanlah Dr. Sutomo dengan Kiai Suja, diminta untuk diskusi, dan hasil diskusinya itu membuat perencanaan sesegera mungkin mendirikan ya klinik atau rumah sakit Muhammadiyah. Alhamdulillah hanya dalam waktu beberapa bulan, di 15 Februari 1922, Kiai Suja sudah meresmikan ya, klinik PKU Muhammadiyah Ngabian Yogyakarta, yang ini menjadi cikal bakal Rumah Sakit Muhammadiyah PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Dan di dalam sejarah perumahsakitan, Bapak-Ibu sekalian, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta itu adalah rumah sakit pertama yang dimiliki oleh kaum Bumi Putra. Sebelumnya yang punya itu hanya pemerintah Hindia Belanda, kemudian misionaris Belanda, dan organisasi Cina. Jadi hanya 3 itu yang punya. Nah, Muhammadiyah menjadi perintis ya, bagi gerakan kaum Bumi Putra atau orang asli Indonesia, apalagi di lingkungan umat Islam, ini Muhammadiyah yang terdepan. Sehingga sudah selayaknya lah yang kita sudah merintis, ini bisa mengembangkan lebih baik daripada yang lain-lain. Dan harapannya nanti di setiap provinsi ada rumah sakit Muhammadiyah. Tadi Ustadz Kamaluddin di Papua Barat, di Sorong, sudah menyiapkan. Mudah-mudahan kita doakan di Sorong segera berdiri rumah sakit Muhammadiyah. Amin, amin. Kemudian juga di Papua, ini juga bisa segera berdiri. Ini di tempat Ustadz Laude dan Ustadz Abdul Manang ini juga rumah sakit Muhammadiyah belum ada. Ini mudah-mudahan di Kendari, di Sulawesi Tenggara ini juga bisa segera berdiri rumah sakit Muhammadiyah. Sehingga peran Muhammadiyah di dalam membina kesehatan bangsa ini akan menjadi lebih mantap. Dan kita berkomitmen untuk ya menjadi yang terdepan, memberikan layanan kesehatan yang berkemajuan. Tagline kita itu adalah ya, Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah Islami ya, yang unggul. Jadi Islami, ada kata-kata Islami dan unggul. Karena sejak Kiai Suja itu sudah dicanangkan pengelolaan Rumah Sakit Muhammadiyah itu ya berciri Islam. Kalau bahasa sekarang itu namanya syariah, ya, rumah sakit syariah. Tapi bahasa Kiai Suja berciri Islam. Baiklah Bapak sekalian, ini sebagai pengantar. Ya. Kita sempat libur kemarin di
hari Idul Adha, ya, karena memang pagi-pagi kita mesti memprioritaskan pergi ke lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Ya. Dan alhamdulillah kita sudah laksanakan. Mudah-mudahan di bulan Dzulhijjah ini kita bisa melewati dengan cara yang terbaik. Karena di 10 hari awal Dzulhijjah itu merupakan hari-hari yang istimewa, yang amalan-amalan di dalamnya itu bernilai sangat istimewa. Mudah-mudahan kita berhasil melewatinya dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, ya, partisipan Golden Rapid Forum rahimakumullah. Pada hari ini kita masih melanjutkan ya, topik kajian kita sebelumnya tentang roadmap menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Dan kita masih membahas tentang misi pertama atau the chosen track pertama yang dipilih oleh Muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Yang dalam ranah pribadi, masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu adalah pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Itulah goal kita, ya, visi kita, bahwa kehidupan di dunia ini menuju terbentuknya pribadi kita menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Sehingga dengan membreakdown misi Muhammadiyah menjadi misi pribadi kita, sebenarnya kita sedang bergerak untuk menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Dan misi yang pertama Muhammadiyah adalah menegakkan tauhid yang murni. Sehingga kita ya, mesti menegakkan tauhid yang murni ya, di dalam diri kita masing-masing. Ya. Tentang tauhid ini kita sudah berbicara dalam 3 episode. Ya. Nah ini mudah-mudahan hari ini nanti Ustadz Agus Kusnadi bisa memberikan penguatan bagaimana kita bisa membentuk ya, tauhid yang murni ini. Misi Muhammadiyah, ya, menegakkan tauhid yang murni berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini mesti kita breakdown menjadi misi pribadi pertama kita, menegakkan tauhid yang murni. Ya, tauhid yang murni itu adalah yang berdasar Al-Quran dan As-Sunnah. Nah ini dokumen resmi di dalam persyarikatan yang ada di dalam PHIWM, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, dalam kehidupan pribadi, ya, dalam akidah. Sebelumnya kita sudah membahas tentang dokumen-dokumen yang ada di dalam Muqaddimah Anggaran Dasar dan yang ada di dalam MKCH. Maka ini yang ada di dalam PHIWM, khususnya menyangkut kehidupan pribadi di dalam akidah. Nah, di situ tercantum atau tertulis setiap warga Muhammadiyah harus memiliki prinsip hidup dan kesadaran imani berupa tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar, ikhlas dan penuh ketundukan, sehingga terpancar sebagai ibadur rahman, menjalani kehidupan dengan benar-benar, menjadi mukmin, muslim, muhsin dan muttaqin yang paripurna. Nah, ini prinsip yang harus dipegang teguh, ya, adalah kesadaran imani berupa tauhid. Ya. Jadi tauhid ini memang menjadi inti dan itu harus terpancar sebagai apa? Ibadur Rahman. Ibadur Rahman ini Bapak Ibu sekalian bisa dilihat di dalam Quran surah
Al-Furqan, mulai ayat 62 hingga ayat 74, itu memberikan sifat-sifat atau indikator-indikator yang harus dimiliki ibadur rahman itu seperti apa. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itu apa namanya, mudah-mudahan nanti Ustadz Agus Kusnadi bisa memberikan pendalaman ya, tentang bentuk ibadur rahman ini, sehingga kriteria-kriteria sebagai ibadur rahman, indikator sebagai ibadur rahman ini akan membentuk kepribadian mukmin, muslim, muhsin, muttaqin yang paripurna. Nah, mukmin ini ya intinya kan orang beriman itu kan syahadat. Ya. Syahadat itu intinya adalah tauhid. Dan biasanya Allah kalau memerintahkan sesuatu yang disebut ya, bisa ya ayuhan nas, ya, wahai sekalian manusia, bisa ya ayyuhalladzina amanu, ya, wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan-panggilan yang Allah sebutkan ya, di dalam berkomunikasi dengan kita. Nah, kalau kita dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, nah ini berarti kita sudah masuk di dalam kelompok orang-orang yang mukmin. Seperti misalnya perintah shaum, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hasil perintah siam itu menghasilkan suatu kondisi muttaqin, ya, dari amaliyah itu menghasilkan kategori muttaqin. Nah, kalau dalam pemahaman Ibnu Mas'ud, ya, muttaqin itu adalah sebuah kepribadian, ya, ayyuta wala yu'sa, ya, taat, tidak menolak, tidak maksiat. Jadi kriteria pertama adalah ketaatan. Artinya apa? Artinya iman itu sebuah keyakinan, takwa itu adalah sebuah implementasi dari keimanan tersebut berupa amalia. Ya. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang mengamalkan perintah-perintah Allah dengan baik, menghindari larangan-larangannya dengan baik, ya, dan senantiasa menjalani hidup ini sesuai dengan petunjuk Allah. Mukmin, muslim itu keberserahan diri sepenuhnya kepada aturan-aturan Allah. Jadi berserah diri kepada Allah itu implementasinya adalah menyerahkan diri secara total, hidup sesuai dengan aturan-aturan Allah. Nah, muhsin ini ketika Rasulullah menjelaskan apa itu ihsan, penjelasannya adalah anta budallah ka'annaka tarah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Bahwa ihsan itu adalah engkau menyembah Allah, ya, beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan kalau kamu tidak bisa membawa pada kondisi seakan-akan melihat Allah, maka keyakinannya adalah Allah mengawasi kita, Allah melihat kita.
Nah, ini antakbudallah itu Muhammadiyah sudah memberikan takrif al-ibadah. Mahiyal ibadah. Apa itu ibadah? Nah, ibadah adalah at-taqarrub ilallah. Ya. Upaya mendekat kepada Allah. Dan ibadah itu ada yang khas, ada yang umum. Sehingga pengertian antak budallah ka annaka tara itu pada semua aspek amaliyah kita itu kita bersama Allah. Kita seakan-akan melihat Allah sehingga kita tidak mungkin untuk bermaksiat kepada Allah. Karena kita merasa di dalam pengawasan langsung oleh Allah. Ya, kita merasa apa yang kita lakukan itu sepenuhnya diawasi oleh Allah, sehingga kita akan menjaga betul ya, apa yang kita lakukan itu. Nah, ini adalah sebuah sikap hidup yang merupakan buah dari tauhid, ya. Dan mutakin tadi sudah saya jelaskan bahwa mutakin ini adalah sikap hidup yang melaksanakan, mengupayakan amaliyah-amaliyah kita itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Dokumen selanjutnya adalah setiap warga Muhammadiyah wajib menjadikan iman dan tauhid sebagai sumber dari seluruh kegiatan hidup. Tidak boleh mengingkari keimanan berdasarkan tauhid itu dan tetap menjauhi serta menolak takhayul, bid'ah, khurafat yang menodai iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sumber jiwa ya, jiwa seluruh aktivitas kita itu adalah tauhid. Nah, ini tauhid la ilaha illallah itu artinya apa? Kita menjadikan Allah itu sebagai pertimbangan terpenting di dalam melakukan atau tidak melakukan suatu aktivitas. Pertimbangan di dalam berpikir itu semuanya Allah. Yang lain itu hanya boleh berpengaruh kalau selaras dengan pengaruh Allah. Kalau tidak selaras, maka langsung kita tolak. Ya, langsung kita tolak. Ini sikap tauhid yang sesungguhnya, ya, mendasarkan semua aktivitas kita itu pada ketentuan-ketentuan Allah. Nah, ini saya kira dokumen ini sangat luar biasa ya, para tokoh-tokoh Muhammadiyah di dalam merumuskan bahwa kita di dalam bermuhammadiyah itu memang harus mendasarkan diri pada tauhid. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan misi Muhammadiyah ya, menegakkan tauhid yang murni sebagai misi yang pertama, maka kita mesti membreakdown ya, menjadi misi pribadi kita menegakkan tauhid yang murni pada diri setiap pribadi anggota atau simpatisan Muhammadiyah. Sehingga kita bolehlah ya, berkomitmen bahwa misi pribadi pertama saya ya, atau misi pertama pribadi saya adalah menegakkan tauhid yang murni pada diri saya. Boleh Bapak Ibu sekalian ini dimasukkan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita bahwa misi pertama kita adalah menegakkan tauhid yang murni. Demikian Bapak Ibu sekalian, ya, sebagai pendahuluan, ya, saya berharap nanti Ustadz Kiai Agus Kusnadi ya, bisa memberikan pendalaman terhadap hal ini.
Hadanallah yakum ajmain. Assalamualaikum fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Agus Sukacca telah memberikan pencerahan kembali kepada kita semua, pengingat kembali terkait dengan menjadi seorang muslim yang sebenar-benarnya. Terus selanjutnya kami persilakan, ini sudah hadir beliau Kiai Haji Agus Kusnadi. Mangga Pak Kiai aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Sholatan wassalaman ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah Golden Habit Forum yang senantiasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas izin Allah kita bisa bersilaturahim melalui virtual atas prakarsa Dr. Agus Sukacca. Mudah-mudahan wujud kesyukuran kita dengan membuka pendengaran, penglihatan, dan otak seluruhnya, maka kita selain menjadi abdan syakuro, tapi juga predikat yang Allah berikan yaitu menjadi ibadur rahman. Dalam konsep dasar Muhammadiyah, bahwa firman Allah yang termaktub di dalam Al-Quran, surat Al-Furqan, mulai ayat 63 sampai dengan ayat 74, itu menunjukkan indikator dari mukmin, muslim, muhsin, dan muttaqin yang paripurna, begitu. Muhammadiyah itu memang dihuni oleh orang-orang yang cerdas. Cerdas personal, cerdas intelektual, cerdas emosional, dan cerdas spiritualnya. Kecerdasan itulah yang kemudian cara dan kerangka berpikir orang Muhammadiyah yang kemudian ditetapkan menjadi manhaj Muhammadiyah, khususnya manhaj Majelis Tarjih. Bagaimana kerangka berpikir orang Muhammadiyah itu kerangka berpikir bayani, burhani, dan irfani. Setiap hari Sabtu, seminggu sekali, kita mencoba membangun 3 kerangka berpikir itu, bayani, burhani, dan irfani, terhadap nilai-nilai yang tadi Ustadz Dr. Agus Sukacca telah menyebutkan ada dokumen-dokumen yang perlu kita gali. Kita tahu dan kita paham bahwa dokumen-dokumen yang bersifat rumusan formal ideologi Muhammadiyah itu digali dari bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan berpikir dan memikirkan ajaran Islam supaya menjadi amaliyah dalam kehidupan sehari-hari, dalam tataran individu, keluarga, dan masyarakat. Yang itu kemudian dirumuskan menjadi
poin ketiga dari misi Muhammadiyah, mewujudkan ajaran Islam dalam tataran individu, keluarga, dan masyarakat. Yang itu kemudian selama 15 tahun, sejak tahun 1985 sampai 2000, Muhammadiyah merumuskan tentang pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Muktamar ke-44 tahun 2000 di Jakarta, maka menetapkanlah yang rumusan-rumusan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah itu yang kita kenal dengan PHIWM. Menyentuh 11 aspek kehidupan, didasarkan pada 309 ayat Al-Quran, 4 hadis pilihan, dan mengandung 96 diktum. Gitu. Nah, salah satunya tadi diangkat, dan ini sudah 5 episode, kita tidak tahu persis mau sampai berapa episode, itu membahas tentang bagaimana kehidupan Islami itu dalam tatanan individu, dalam pribadi, dalam konteks akidah, begitu. Nah, tadi secara dokumentasinya Dr. Agus Sukaca sudah memaparkan, ya, itu di poin akidah itu. Nah, oleh karena itu berkaitan dengan butir misi Muhammadiyah butir pertama, yaitu menegakkan tauhid. Nah, menegakkan tauhid yang murni, pengertiannya tadi, tauhid yang murni itu tauhid yang bebas dan menolak dari hal-hal yang sifatnya khurafat, bid'ah, dan tahyul. Oleh karena itu bagi Muhammadiyah, memandang persoalan-persoalan bid'ah itu adalah keterkaitannya dengan akidah, begitu. Namun memang kita dalam kehidupan menjadi dipersempit ketika berbicara bid'ah itu lalu kepada hal-hal yang sifatnya ibadah mahdhah, begitu. Di satu sisi menjadi dipersempit, tapi di sisi yang lain memang itu akarnya. Karena perwujudan tauhid, sebagaimana tadi disampaikan, itu ada dalam wujud ibadah mahdhah. Dan itu adalah taqarrub ilallah, begitu. Nah, oleh karena itulah sesungguhnya ketika menggunakan kata menegakkan tauhid, maka di situ ada beberapa prasyarat yang harus dilalui, begitu. Dalam pengajian Ramadan kemarin di pimpinan pusat Muhammadiyah, bahwa adinul Islam atau al-Islam sebagai adin itu bukan sekedar agama. Al-Islam itu adalah agama, tapi al-Islam bukan sekedar agama. Konsep dasar dari al-Islam adalah hidup bertauhid, tunduk dan taat, serta pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bagi Muhammadiyah, memahami Muslim itu bukan sekedar menganut agama Islam, tetapi Muslim adalah totalitas kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melalui ketaatan dan ketundukan, namun ketaatan ketundukan itu adalah landasannya adalah tauhid. Ada paling tidak ada 4 ayat yang kemudian melandasi kalimat tauhid tadi, yaitu la ilaha illallah. Nah, dari sekian ayat itu yang menarik adalah dalam surat Muhammad ayat 19. Nah, Pak Dr. Konit itu pernah mendalami, mengkaji firman Allah yang terdapat di dalam surat Muhammad ayat 19 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'lam annahu
la ilaha illallah wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Shadaqallahul azim. Surat Muhammad ayat 19 ini memang ternyata menekankan ketika seseorang itu menyatakan ikrarnya la ilaha illallah, itu ternyata harus landasannya itu ilmu. Begitu. Oleh karena itu, seseorang yang mengaku bertauhid amat sangat mustahil dia bisa menegakkan ketauhidannya manakala tidak dilandasi oleh ilmu. Ilmu pun ternyata bukan sembarang berilmu. Namun Al-Quran surat Ali Imran ayat 7 itu menunjukkan orang yang berilmu yang diminta oleh Allah adalah ar-rasikhuna fil ilmi. Mereka adalah orang-orang yang mendalami ilmu atau orang-orang yang mendalam di dalam ilmunya. Maka ketika terjadi pemilahan tentang disiplin ilmu, maka dipersilahkan oleh Allah kepada manusia di wilayah ilmu apa yang dia dapat dimiliki, maka dia supaya mendalam di dalam ilmunya itu. Oleh karena itu amat sangat berbeda seorang mu'alaf yang berangkat dari kedalaman ilmu dengan seorang mu'alaf yang dilatar belakangi oleh kekurangan ekonomi. Itu amat sangat berbeda. Orang-orang Katolik sudah terbiasa melakukan tebusan dosa atau penebusan dosa. Begitu dia menjadi mu'alaf, karena sudah jadi habit dia melakukan penebusan dosa itu, maka dia mudah sekali untuk berinfak itu. Oleh karena itu setiap pengajian, setiap ada taklim, orang-orang mu'alaf yang berangkat dari kedalaman ilmu, dia mengerahkan segala potensi yang Allah titipkan kepadanya sebagai wujud totalitas kepasrahan diri kepada Allah. Nah, ar-rasikhuna fil ilmi inilah yang mengantarkan pada seseorang menjadi ulul albab atau ulil albab. Saya cukup terkesan ketika berbicara ulama, itu masih ada sinyalemen dari Rasulullah, ada ulama su, ada ulama buruk, ada ulama jahat. Namun ketika disebut ulul albab, ternyata ulama menjadi 1/8 ciri dari ulul albab itu. Oleh karena itu harus dimulai dengan ar-rasikhuna fil ilmi. Golden Habit Forum setiap Sabtu mencoba berupaya bagaimana kita sampai pada ar-rasikhuna fil ilmi, terutama di dalam konteks ad-dinul Islam itu. Oleh karena itu, catatan saya dari apa yang disampaikan tadi Dr. Agus Sukaca dari dokumen pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, yang pertama bahwa untuk sampai kepada mukmin, muslim, muhsin dan muttaqin yang paripurna, tentu saja perlu ada pendalaman tentang konsep kunci dari iman ke mukmin, dari Islam ke muslim, dari ihsan ke muhsin, dan dari takwa ke muttaqin. Nah, mungkin nanti siapa yang layak untuk tampil membahas itu. Kalau dalam pandangan saya, Dr. Konit ini kan pertama juga memang latar belakang disiplin ilmunya adalah bahasa Arab. Beliau juga adalah dari Ulumuddiniyah begitu. Itu mungkin bisa nanti menjabarkan atau siapa sajalah dari
di jamaah ini yang hadir untuk mengembangkan itu. Nah, jadi pemahaman dari konsep kunci itu, dari iman ke mukmin, dari Islam ke muslim, dari ihsan ke muhsin, kemudian dari takwa ke muttaqin. Nah, maka yang kedua, catatan pentingnya adalah ketika seseorang memang punya misi seperti misi Muhammadiyah menegakkan tauhid, maka itu tadi ada kalimat mukmin, muslim, muhsin dan muttaqin yang paripurna itu urgensinya dalam menjalani kehidupan. Sementara yang disebut dengan menjalani kehidupan itu tidak ada lain adalah kerja. Oleh karena itu, ketika kita mengenal ada kerja cerdas, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas, maka di mana mekanisme etos kerjanya seorang mukmin, muslim, muhsin, dan muttaqin yang paripurna, maka mekanisme kerjanya itu ada pada etos basmalah, etos filah, dan etos lillah. Oleh karena itu, dalam konsep basmalah itu bukan sekedar mendahului surat Fatihah dan surat-surat yang lainnya selain surat At-Taubah, namun bagaimana basmalah itu pernah dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, dan basmalah itu menjadi langkah kita untuk pasrah kepada Allah melalui bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kemudian yang kedua filah. Kita menemukan di akhir ayat surat Al-Hajj, wajahidu fillahi haqqa jihadih huwajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahima huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza liyakuna rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas wa aqimus sholata wa ataz zakata wa tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Filah sudah menyatu dirinya itu dengan kebersamaan Allah. Allah membersamainya bagi orang-orang yang berada di filah itu. Ketika orang sudah filah, maka disitulah rentetan ayat kursi. Allahu waliyul lazina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Maka Allah membersamainya dan Allah selalu mengeluarkan dia dari kegelapan. Apakah itu namanya kesulitan? Apakah itu yang namanya sesuatu yang berat? Karena sabar dan tawakal serta syukurnya, orang ini dikeluarkan oleh Allah dari aneka ragam kesulitan dan suasana yang dipandang berat, maka dia menjadi mudah dan ringan dalam melaksanakannya. Dan yang ketiga adalah lillah. Kenapa kemudian mesti ada lillah? Karena memang sebenarnya tidak ada satu orang pun manusia yang lahir ke dunia atas keinginannya sendiri. Setiap manusia lahir ke dunia atas kehendak Allah semata. Maka pantaslah kemudian ketika segalanya dia harus melandasinya untuk mengarahkan segalanya kepada lillah. Dan itulah wujud totalitas kepasrahan diri kepada Allah. Maka disitulah maknanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ketika kita berorientasi kepada 5 hal penting yang terdapat di dalam surat Al-Ahqaf 15, maka di situ pun
menemukan ujungnya wa inni minal muslimin. Dalam 17 kelompok ayat wejangan Ki Haji Ahmad Dahlan, maka di dalam kelompok ayat ke-12 Ki Haji Ahmad Dahlan berpesan dan menasehati sahabat-sahabat terdekat dan murid-muridnya untuk inspirasi wa ana minal muslimin. Insya Allah sepenuh keyakinan kita bisa mewujudkan mukmin, muslim, muhsin, muttaqin yang paripurna. Saya kira ini sebagian dari respon saya terhadap bahasan di episode pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan kepercayaannya. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi ibadur rahman. Nasru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Agus Kusnadi telah memberikan pendalaman, respon atas apa yang telah disampaikan sebelumnya oleh Haji Agus Sukaja. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masih punya waktu untuk berdiskusi kembali ataupun mungkin mendengarkan feedback tambahan dari Bapak Ibu sekalian. Kami persilakan jika ada yang memberikan tambahan informasi, pencerahan kembali terkait dengan tema yang telah kita diskusikan pada pagi hari ini, monggo kami persilakan dari Bapak Ibu. Saya samina lah atau nazar. Kayaknya kos semua ya. Dengan Pak Agus Kusnadi ini luar biasa. Terima kasih. Walat nanti. Itu dikembangkan oleh Dr. Joko tuh, Dok. Ya, bagus ya. Mas, barangkali saya belum ya, Mas Iqmanul, ini kelas berat ini. Kelas berat, tapi memang ya itulah awal dari kita berislam di situ ya. Kira-kira Mas Agus Susati, Mas Agus Sukacaya. Ya kalau saya singkat aja lah barangkali ya. Saya juga saya ini kan masih mualaf ya. Ya tadi bahwa bagaimanapun setiap saat kita harus selalu memperbaiki tauhid kita, kira-kira ya Mas Agus ya. Kira-kira begitulah intinya. Jadi setiap kapanpun dimanapun ya la ilaha illallah itu ya terus gitu ya. Kira-kira lah. Sangat awam saya ini. Ya, terima kasih. Enggak, Mas. Ya, terima kasih Dr. Joko memberikan tanggapan. Dari Bapak Ibu yang lain, monggo kami persilakan jika ada yang memberikan tanggapan ataupun masukan atau bahkan mungkin pertanyaan ini, karena kebetulan alhamdulillah pagi hari ini kita ada duet Agus ini, Ustaz Agus dan Ustaz Agus Kusnadi, jadi luar biasa sekali. Ya, kami persilakan Bapak Ibu. Ustadz Manang juga biasanya tuh. Ustadz. Langsung aja Manang banyak komentar. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini barangkali hanya saran bukan pertanyaan. Nah, ini ya barangkali ada ini saran saya barangkali bisa kajian-kajian ini bisa dilibatkan Angkatan Muda Muhammadiyah. Karena saya lihat ini tidak ada Angkatan Muda Muhammadiyah. Sehingga apa yang untuk mendalami tauhid itu lebih mantap kepada Angkatan Muda. Kan Angkatan Muda itu labil. Nah itu mereka begitu dapat pengajian yang lain, seperti mereka masuk di Salafi, itu ikut lagi karena pun kajian ini barangkali seperti ini apa yang dikatakan tadi Agus Kusnadi itu bagus sekali untuk bisa memahami tentang apalagi tadi itu ayat 19. Kita sudah kaji mereka, sudah kita berikan pada materi tauhid, tetapi begitu mendapatkan kajian-kajian lebih mendalam, maka mereka itu lebih mengikuti itu. Nah ini barangkali ini perlu karena seperti kami di Kendari ini Pak, utamanya
para ulama itu hanya berapa yang bisa memberikan kajian-kajian mendalam seperti ini tadi, apalagi yang dikatakan tadi Pak Gus Kaca itu sangat memberikan suatu inspirasi dalam kehidupan angkatan muda. Kalau ini bisa kita dalami. Nah ini barangkali, ini yang saran-saran saya barangkali perlu kita libatkan angkatan muda di mana. Ini saya sudah berikan semua ini Pak angkatan muda di Kendari ini untuk ikut ini, ada beberapa tadi ikut. Ini barangkali sudah mereka bisa merespon tentang ini. Barangkali itu saran saya, demikian Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, memang problem terbesar kita di misi yang kedua itu ya, menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini terutama memang pada generasi milenial, kan gitu kan. Nah, yang paling strategis sebenarnya untuk merumuskan bagaimana penyebarluasan ajaran Islam yang terutama yang esensial itu terhadap teman-teman yang katakanlah disebut istilahnya sekarang milenial, ya, sebagai wujud kita sebagai orang tua yang tersentuh atau terpanggil oleh surat An-Nisa ayat 9, itu memang mestinya teman-teman milenial atau kader-kader AMM itu yang bisa merumuskannya. Nah, saat ini memang ada euforia ya di angkatan muda Muhammadiyah khususnya itu hampir tergiring kepada hal-hal yang tanda kutip sangat sifatnya pragmatis itu. Nah, ini memang ya mungkin kita harus melangkah di daerah-daerah punya 5 orang saja, orang milenial, lalu mereka merumuskan bagaimana Islam itu bisa menyentuh kepada teman-teman yang muda itu. Ya, apalagi sekarang kan Dirjen Haji dan Umrohnya Kementerian Agama itu relatif muda ya gitu. Itu ke Profesor Hilman Latif itu mungkin nanti bisa dirumuskan itu bersama itu. Nah, yang kedua ya tadi benar ketika disebut surat Muhammad ayat 19 itu catatannya tadinya bila Pak Konit ada, Pak Konit bisa mengembangkan. Yang menarik bagi saya itu setelah kalimat la ilaha illallah itu perintahnya adalah wastagfir li zambika. Mohonkan ampunan, mohonlah ampunan untuk dosa-dosamu. Tapi ternyata bukan untuk dosa pribadi saja, tapi walil mu'minin wal mu'minat. Dan bagi orang-orang yang beriman laki-laki maupun perempuan. Nah, ujungnya itu wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswakum. Nah, ini yang ada kaitannya tadi dengan etos kerja. Oleh karena itulah jangan sampai diabaikan ketika menegakkan tauhid dalam diri kita dan keluarga serta masyarakat itu yang surat Al-Mudassir ayat 56 itu. Ya, wa may yazakkara ayyasha Allah huwa ahlut taqwa wa ahlul magfirah gitu ya. Jadi pandai-pandailah mengambil pelajaran dari peristiwa yang terjadi, kemudian Allah mengingatkan dan mengenalkan dirinya sebagai tempat bertakwa dan tempat memohon ampun itu. Jadi ketika ditanya mengapa kita harus bertakwa kepada Allah, maka salah satu jawabannya dari Allah sendiri, huwa ahlut taqwa. Karena memang Allah tempatnya bertakwa. Kenapa kita mohon ampun kepada Allah? Karena memang Allah tempatnya memohon ampun itu. Catatan pentingnya ketika memohon ampun itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi diikutsertakan untuk kaum mukminin laki-laki maupun perempuan. Itulah kemudian kita ada doa-doa yang kita dapat mengerti. Ada Robbana gfirli wali walidaya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ada doa Robbi gfirli wali walidaya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat walat tazidiz zolimina illa tabaro.
Kita juga temukan doa di Quran itu, Allahumma Rabbana gfir lana wali ikhwanina lazina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghilal lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Nah, 3 doa ini yang ada dalam Al-Qur'an, ya, baik itu di dalam surat Ibrahim, itu di dalam surat Nuh terakhir, lalu di dalam surat Al-Hasr ayat 10, ini menunjukkan mungkin kita abai terhadap generasi milenial. Mungkin kita abai terhadap keturunan kita. Karena kita memandang jangan meninggalkan turunan yang lemah itu hanya lemah di ekonomi saja. Padahal sesungguhnya jangan sampai mereka lemah di dalam spiritual. Oleh karena itu doa ketika menyambut kelahiran anak bagi saya bukan sekedar diucapkan ketika anak itu lahir, tetapi itu perlu diucapkan ketika kita selalu ingat kepada zuriyah kita, turunan kita, kader kita. Maka itu selalu kita bayangkan mereka berada di mana, kita beristiazah untuk mereka. Oleh karena itu Pak Manang, insya Allah lah beberapa saat yang akan datang, itu kaum milenial akan senang dengan kajian-kajian tauhid dan bisa hadir di Golden Habit Forum ini. Demikian respon balik saya kepada Pak Manang dan yang lainnya. Saya kira udah cukup seperti itu. Terima kasih, Ustaz. Ya, terima kasih Pak Manang dan juga Pak Kusnudi telah memberikan tanggapan menarik sekali terkait dengan terutama tadi masukan dari Ustaz Manang. Baik, selanjutnya kami persilakan kembali ke Dr. Haji Agus Sukaca untuk memberikan tanggapan akhir sekaligus penutup mungkin karena waktu kita sudah habis. Monggo, Ustaz Agus. Terima kasih. Yang pertama, ajakan Pak Abdul Manang, mari kita respon dengan mengajak angkatan muda kita masing-masing ya, untuk bisa mengikuti Golden Habit Forum. Insya Allah slotnya masih cukup ini, ditambah angkatan muda. Ya. Nanti kalau misalnya nggak cukup, bisa ditingkatkan kembali. Nah, ini tinggal kita respon saja, Bapak Ibu sekalian. Nah, bagi Kasupuan, kita mengajak putra-putrinya atau mengajak angkatan muda yang ada untuk bisa ikut hadir di dalam forum kajian ini, sekaligus menggembirakan mereka untuk membiasakan diri mengaji. Karena mengaji ini bagian dari ruhnya Muhammadiyah. Yang kedua, masalah tauhid ini merupakan critical point kita di dalam berislam. Sehingga kita wajib untuk memperbaharuinya itu dalam sehari itu minimal 9 kali. Kita memperbarui kita secara formal. Karena di dalam ibadah sholat kita, setiap kita duduk tahiyat, yang wajib kita baca adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nah, ini setiap sholat ya, yang yang 2 kali duduk tahiyat, 2 kali kita harus memperbarui syahadat. Yang 1 kali duduk tahiyat kita 1 kali. Jadi 1 hari ada 9 kali minimal kita harus memperbarui syahadat kita. Karena di situ adalah critical point-nya. Ya, kita bisa terlempar dari tauhid ya dalam kehidupan kita, maka kita harus segera tune in lagi, harus segera masuk lagi di dalam tauhid. Ini kita tidak bisa berlepas atau tidak bisa menghindari kemungkinan terlepas dari tauhid itu, sehingga frekuensi memperbarui itu minimal 9 kali. Tentu bagi kita akan lebih karena kita juga melakukan sholat tatawwu sehingga kita bersyahadatnya lebih banyak. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita seriusi di dalam kita menegakkan tauhid ini. Dan kita pahami dengan betul tauhid ya, sehingga hidup kita itu berjiwa berdasar tauhid. Saya kira demikian, insya Allah masih bisa kita lanjutkan lagi pada episode selanjutnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita simak dan dengarkan bagaimana tausiah-tausiah pada pagi hari ini yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz Agus Kaca dan juga Ustaz Agus Kusnudi. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikannya dapat kita cerna, pahami, dan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak dan Ibu sekalian, mari sama-sama kita akhiri Golden Habit Forum pada pagi hari ini dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berdiri. Non wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.